Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Ada 7 berita yang menarik kita lirik, tetapi nanti kita lihat, kita kupas satu di antaranya. Pertama, sambangi PKS Kemendagri, sistem politik sehat kuncinya partai politik. Ya, sistem tergantung pada partai politik itu. Sanksi politik dari PDIP akan berkonsekuensi berat bagi Bupati Alor yang beberapa hari ini viral marah-marah terhadap Kemensos Bu Risma. Kabar politik di Indonesia, rencana koalisi PDIP PAN, persiapan PKB dan Gerindra menuju Pilpres 2024. Sudah menghangat tentang Pilpres. Cara Desi Ratnasari, buktikan artis tak bisa dipandang sebelah mata soal pendidikan dan politik. Sebuah kritik terhadap orang yang berpikir partai politik itu aktivisnya tidak pernah berpendidikan. Disepakati di DPR, Pilpres 2024 digelar 28 Februari, Pilkada serentak 27 November. Oh, ini agak mendahului dari biasanya. Breaking news, pemerintah batalkan perkembangan jemaah haji 2021. Pemberangkatan maksudnya. Jadi ini sudah kemarin sebetulnya, tapi masih menarik. Diperintahkan antar uang tunai 800 juta ke Kemensos. Saksi ketakutan dan menunggu di musola. Itulah berita yang menarik. Tergantung Anda mau memilih yang mana untuk kita kupas pada saat ini. Ayo usulannya nanti kita kupas. Kembali lagi ke Agus M. Fauzi Official. Itulah 7 berita yang menarik tadi yang sudah saya sampaikan sekilas. Ayo, mana yang dipilih? Aspirasinya mengarah Pilpres dan Pilkada. Oke, kita buka yang Pilpres dan Pilkada. Disepakati di DPR, Pilpres 2024 digelar 28 Februari. Pilkada serentak 27 November. Wow, berita yang menarik. Kok sudah ada semacam kesepakatan? Ini keputusan atau sebatas kesepakatan? Ayo kita bahas satu persatu, kemudian nanti kita kupas. Kompas.com 4 Juni 2021, Komisi 2 DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum telah menyepakati hari pemungutan suara pemilihan umum 2024, pemilu presiden dan legislatif, karena temanya dikumpulkan. Akan jatuh pada Rabu 28 Februari 2024, sedangkan itu untuk pilpresnya. Sedangkan hari pemungutan suara pilkada serentak 2024 jatuh pada 27 November 2024. Wah, ini meskipun masih sebuah kesepakatan di rapat Komisi 2, maka kelihatannya tinggal legalisasi deh. Hal ini diputuskan dalam rapat antara Komisi 2 DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis. Jadi, 3 komponen, DPR, pemerintah, penyelenggara. Penyelenggara pun 3 komponen, KPU, Bawaslu, DKPP. Maka lengkap sudah kesepakatan tersebut. Keputusan yang merupakan produk kesepakatan. Ya, itu hasil kesepakatan tadi malam, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Hakim saat dikonfirmasi Kompas.com. Lukman menuturkan, selain memutuskan hari pemungutan suara, rapat juga memutuskan tahapan pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, yakni Maret 2022. Ini sudah Juni 2021. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 9 bulan lagi tahapan
pemilu 2024 dimulai. Ya, salah satunya akan bagaimana merekrut penyelenggara pemilu dari level pusat sampai level yang paling bawah. Lukman menambahkan, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu masih akan membahas sejumlah masalah krusial terkait dengan pemilu 2024. Jadi, meskipun sudah ada kesepakatan, pasti ada beberapa hal yang belum selesai. Itu kan masih hari yang ditetapkan. Salah satunya adalah soal masa jabatan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang akan habis pada 2023, 2024, 2025. Lah ini, apakah KPU yang kabupaten kota provinsi selesai 2023, 2024, 2025 akan diperpanjang otomatis atau mengikuti alur seperti atau sebagaimana yang ada di pusat. Jadi pada Maret 2022 itu rekrutmen KPU pusat, selanjutnya itu nanti ada perbincangan khusus. Diberitakan sebelumnya KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pada pemilu 2024 dipercepat dari yang biasanya digelar pada bulan April. Ya, ini yang saya katakan pada awal tadi. Memang biasanya pemilu itu pada bulan April. Meskipun kemarin terjadi pergeseran mulai 5 April, 9 April dan selanjutnya. Tapi ya April, tapi karena ini bersamaan dengan pilkada, maksudnya dibersamakan di 2024, akhirnya ya diajukan 2 bulan. Meskipun nanti pelantikan presiden, legislatif, kemungkinan besar sesuai dengan jadwal sebagaimana tahun-tahun kemarin, tidak akan mengurangi 5 tahun. Hal ini demi efisiensi waktu lantaran pemilihan presiden dan legislatif atau pemilu digelar dalam 1 tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah. Kami mengusulkan pada tanggal 21 Februari 2024 untuk penyelenggaraan pemilu dan kemudian pilkada dilaksanakan pada 20 November, kata Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi daring yang ditayangkan di YouTube Perludem sebelumnya. Ini adalah pada hari sebelumnya. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah hasil kesepakatan yang 28 Februari dan 27 November. Bagaimana dengan Anda? Setujukah? Saudara setuju atau tidak? Ini sudah relatif. Ada titik temu. DPR, pemerintah atau legislatif, eksekutif, dan penyelenggara pemilu, KPU, DKPP, Bawaslu, KPU, Bawaslu, sama DKPP, relatif sudah selesai tentang 28 Februari dan 27 November. Ini merupakan keputusan yang menyenangkan bagi semua peserta pemilu, karena ada sebuah kepastian hukum terkait dengan tanggalnya. Sekarang ayo bagi kalian yang ingin berpartisipasi, taruhlah dalam proses 28 Februari, ayo segera. Tadi kan kalau di 7 berita yang saya tampilkan tadi kan ada koalisi PDIP, PAN, PKB, Gerindra, dan selanjutnya itu masih kemungkinan. Partai ini akan koalisi dengan ini, koalisi ini, partai ini tidak cocok karena terkait dengan ideologi dan lain sebagainya. Ya, itu kan namanya sebatas semacam bagaimana menjadi daya tarik bagi partai politik lain atau bagi yang publik. Apakah hal itu akan berefek positif pada mengarah kepada 28 November 2024 dan 24 Februari 28 Februari 2024 dan 27 November 2024. Apakah memang pas atau belum? Karena sekali lagi, sesudah ada keputusan ini pasti semua akan fokus terkait dengan pelaksanaan itu. Pasti pertama yang akan dilihat oleh semua pihak adalah bagaimana penyelenggaranya sesudah ada kesepakatan itu. Tadi dikatakan bahwa pada semenjak Maret
atau 25 bulan sebelum hari H, yaitu pada Maret 2022, tahapan dimulai. Salah satunya adalah rekrutmen penyelenggara pemilu. Ayo, bagi yang tertarik menjadi penyelenggara pemilu di level pusat tentunya, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, ataupun DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ayo segera memproses untuk menjadi garda terdepan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu demi menyiapkan 28 Februari sama 27 November 2024. Itu penyelenggara. Kemudian bagaimana tentang peserta pemilu? Ini peserta pemilu pasti akan lebih fokus lagi sesudah ada, maka di sela-sela itu juga pasti akan disiapkan tentang bagaimana peserta pemilu. Relatif sekarang wacana politik itu sudah muncul, dan pada saat ini terkait dengan mengarah kepada koalisi ke 28 Februari sudah mengarah ke sana. Begitu juga kepada 27 November. Kemungkinan besar ini menjadi daya tarik bagi proses koalisi itu. Karena kalau ada perbedaan antara pilkada dan pilpres dalam koalisinya, nanti akan menjadi tidak baik dalam proses pemilihannya. Misalkan partainya di dalam proses pilpres berbeda, didukung oleh partai A, tetapi dalam pilkada tidak mendukung, itu kan bisa menjadi, ya, publik akan bertanya, loh kok bisa ya antara pusat sama daerah kok berbeda. Tetapi itu kemungkinan saja terjadi, karena kan terjadi 28 Februari, 27 November. Jadi kan jaraknya kan sekitar 10 bulan. Sangat mungkin hari itu masih bisa dimainkan oleh para pemain-pemain yang bisa mengelabui publik, kecuali publiknya sudah rokoknya kalau tidak segaris. Itu wilayah bagaimana mempropaganda publik, mempropaganda calon kepada publik, kemudian publik atau pemilih bisa tertarik. Sudah mulai menghangat terkait dengan proses bagaimana siapa yang akan ditampilkan pada 2024. Anda juga boleh terlibat dan dilibatkan dalam proses ini semuanya. Ingat ya, Pak Jokowi itu pada waktu 2005 itu belum tampil di pemerintahan atau di level nasional. Dia masih menjadi orang Solo, Surakarta. Tapi 2014 belum ada 10 tahun sudah menjadi calon presiden. Ya, bagi kalian-kalian, saudara-saudara yang sudah berproses, bisa saja seperti Pak Jokowi. Bukan untuk keberuntungan, bukan. Kita kan perlu tahu, publik, pemilih itu inginnya yang seperti apa. Apakah ingin seperti Pak Anies Baswedan, apa Bu Khofifah, apa Pak Ganjar, apa Emil Wagub Jatim, atau Emil Jawa Barat? Wah, dan masih banyak lagi. Intinya Pak Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi semuanya, orang lokal, daerah, Surakarta, Kota Madia, bisa langsung menjadi 9 tahun kemudian menjadi presiden. Kalian semuanya yang sudah pada posisi itu bisa tampil. Ya, yang penting adalah bagaimana pemilih selanjutnya, keinginannya tentunya. Ya, selanjutnya bagaimana terkait dengan itu tentang peserta pemilu. Bagaimana tentang proses kesiapan publik? Insya Allah publik akan siap untuk itu. Jadi kita tidak usah seperti tidak percaya terhadap publik bahwa mereka akan bisa mengikuti. Ini adalah sebuah keputusan yang hebat dari 3 komponen tadi. Sekarang tinggal menyiapkan saja orang yang bisa segera memutuskan. Maksudnya partai politik yang segera bisa memutuskan
dia akan terdepan dalam proses pemenangan ini. Kita tidak tahu siapa partai politik yang akan menjadi pemenang, leader terdepan. Apakah dia sendiri atau koalisi, tapi kalau pada saat ini untuk sendiri agak sulit ya, untuk menjadi pemenang. Yang mereka bisa mampu berkoalisi dan bisa mengumpulkan energi yang positif untuk publik, kemungkinan dia akan meraih kemenangan dalam proses pilpres, begitu juga pilkada. Nanti dihubungkan dengan legislatif juga. Jadi, ayo teman-teman partai politik segera putuskan, karena 20 Maret 2022 sudah mulai perjalanannya. 28 November, 28 Februari, bukan November, 28 Februari, 27 November sudah hari H untuk pemungutan suara. Kalau tidak segera memutuskan berkoalisi dengan siapa, maka akan membahayakan terhadap partai, kepemimpinan, kader-kader saudara. Mungkin ada jawaban, Pak, saya berkoalisi dengan rakyat. Ya, rakyat yang mana? Ayo segera putuskan. Boleh, kalau pede silahkan sendiri, kalau belum pede silahkan cari yang paling cocok untuk berkoalisi. Tapi yang tepat adalah bagaimana aspirasi rakyat itu diharapkan untuk hadir pada 28 Februari dan 27 November 2024. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.